Samping itu juga ada hal lain yang buat saya ini menarik, unik, bahwa dulu Pemda DKI Jakarta punya sebuah program khusus untuk anak SD. Nah, ini yang sangat menarik buat saya. Kenapa? Karena bisa jadi dalam periode kita sekolah selama 6 tahun itu di SD tidak mengalami gitu. Artinya tidak berulang. Program itu saya lupa namanya apa, tapi bentuknya ketika itu kita cuma dikatakan bahwa ini program jalan-jalan. Jadi setiap SD itu diwakili oleh 10 siswa dengan satu guru pendamping, dan satu rombongan itu ada kurang lebih 5 SD, dan ini bergilir sebetulnya. Setiap saat bergilir. Kenapa saya bilang bergilir? Ketika saya sampai di sana, ternyata ada rombongan yang pulang, dan ketika 2 minggu kemudian kita pulang, ternyata ada rombongan yang datang. Artinya program ini sebetulnya continue di DKI Jakarta, hanya memang secara random. Bisa jadi katakanlah kalau sekarang di Jakarta Selatan, belum tentu 5 tahun kemudian Jakarta Selatan kebagian lagi nih, bisa SD di wilayah mana gitu. Nah, artinya tidak semua anak SD mengalami itu. Menariknya dari program ini adalah selama 2 minggu sebetulnya kita dilatih disiplin. Dilatih disiplin yang pertama, disiplin hidup. Kemudian kita juga di sana dimasukkan dalam program sehat. Kenapa demikian? Karena ketika berangkat pun memang diawali dengan proses pendaftaran di tiap-tiap SD, kemudian proses cek kesehatan di puskesmas kecamatan ketika itu, baru kemudian yang lolos seleksi bisa berangkat. Nah, dari sana yang menariknya adalah bayangkan usia SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD harus meninggalkan rumah, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan orang tua dalam waktu 2 minggu. Itu bukan waktu yang sebentar. Kemudian kita yang terbiasa dengan suasana panas di Jakarta ini, tiba-tiba kita hijrah ke tempat yang super dingin. Karena kita ditempatkan di sebuah asrama yang diberi nama Yayasan Putra Bahagia, yang disingkat YPB, itu adanya di Cimacan. Kalau tidak salah berseberangan dengan jalan masuk ke arah Cibodas, berseberangan jalan gitu. Dan di sana sangat-sangat super dingin tahun-tahun itu, tahun-tahun 77, 78 lah kurang lebih, seingat saya. Sangat-sangat dingin dan kita tidak siap pisah dengan orang tua. Yang terjadi hari-hari pertama justru banyak yang nangis gitu. Hari pertama, kedua, ketiga tersiksa sekali hidup di asrama dengan ranjang tingkat, atas bawah kita tidur, dan kita bersosialisasi dengan teman sekolah sebanyak 10 orang yang otomatis tadinya cuma sekedar teman bermain, tiba-tiba harus satu kamar, satu rumah gitu, satu asrama. Ini banyak friksi, banyak hal segala macam, namanya anak-anak ketika itu. Jadi menariknya adalah anak Jakarta yang biasa berpanas-panasan tiba-tiba harus tinggal di daerah yang super dingin, kemudian harus tidur, tidak boleh tidak jam 8 malam, tank harus sudah tidur, padahal kita di Jakarta biasanya tidur malam. Kemudian jam 4:30 bisa tidak bisa harus bangun dan harus mandi pagi. Ya itu siksaan yang terberat ketika itu. Nah, lantas olahraga seperti biasa dan kegiatan-kegiatan rutin. Di sana kita dilatih untuk bagaimana caranya berorganisasi satu sama lain, berkoordinasi. Ada sistem piket misalnya, menyiapkan tempat makan segala macam, dan olahraga, main bersama. Tentu tetap ada belajar bersama meskipun satu hari itu hanya diisi kurang lebih 2 jam. Yang menariknya sebagai pengobat kejenuhan ketika itu kita diprogramkan juga untuk rekreasi. Saya masih ingat kami rekreasi ke yang namanya Telaga Warna di Puncak Pas, kemudian juga rekreasi ke Taman Cibodas, rekreasi ke Gunung Kapur, dan maksudnya Gunung Kasur di daerah Cipanas. Dan yang terakhir, kita satu malam diajak nonton bioskop. Saya masih ingat persis ketika itu filmnya adalah film
silat yang judulnya Shaolin Temple and Shaolin Sea di bioskop Cipanas. Yang film itu kalau dulu yang namanya film-film bioskop biasanya beredar di daerah dulu nih, nggak di Jakarta. Meskipun di Jakarta misalnya katakan bioskop kelas menengah ke atas itu belum masuk, jadi di bioskop daerah. Sehingga ketika saya pulang dari sana setengah tahun kemudian baru film itu beredar di Jakarta, seingat saya. Nah, banyak kenangan-kenangan yang indah ketika itu bahwa kami dilatih bagaimana caranya hidup disiplin, bagaimana caranya hidup bersih, bagaimana caranya hidup sehat. Dan ketika pulang ya otomatis ketika pulang itu hampir tidak dikenali oleh keluarga. Kenapa? Karena sudah sedemikian gemuk satu sama lain gitu loh. Sudah ada perubahan, ada perbaikan gizi. Ya di sana memang yang namanya makan pun dengan program gitu. Minimal setiap hari kita harus minum vitamin gitu. Ada vitamin, entah itu vitamin C, vitamin A, vitamin E, macam-macam vitamin, butir-butir vitamin. Dan ya awalnya sih memang tidak suka dan jemu juga yang namanya setiap hari harus nelen obat gitu, nelen vitamin, tablet bentuknya. Paling kalau seminggu sekali yang namanya hari Minggu ada kunjungan keluarga, ada kunjungan orang tua, barulah kita tidak minum vitamin. Barulah ketika itu makan kita diganti dengan buah, misalnya katakanlah seperti pisang contohnya. Namun yang lainnya tetap gitu, hari-hari biasa kita cuma dicekoki vitamin. Jadi ada kewajiban selesai makan harus minum vitamin. Mau makan sarapan pagi, makan siang ataupun makan malam, setidaknya akan ada selingan yang namanya minum vitamin gitu. Jadi wajar selama 2 minggu kita cuma di sana refreshing sifatnya, ya cuma tidur. Kemudian ada juga budaya tidur siang yang kita nggak pernah alami di rumah gitu. Jadi jam-jam 1 kalau tidak salah atau jam 2 kita harus tidur dan asar harus bangun. Dan ada yang namanya sholat berjamaah segala macam yang memang diwajibkan, hukumnya semua harus mengikuti. Di samping kegiatan-kegiatan misalnya katakanlah ada kegiatan lomba-lomba yang sebagai selingan ketika itu di acara. Nah itu hal-hal menarik yang saya alami di SD yang barangkali tidak semua anak SD di Jakarta ini mengalami gitu loh, kalau yang namanya istirahat itu. Dan saya pun mengalami lagi hal-hal yang misalnya contohnya ada ketika SD yang namanya paduan suara, dulu kita sebutnya KUR gitu. Yang sekarang ini udah hilang dari SD sekarang gitu. Kemudian ada juga alhamdulillahnya SD saya kebetulan sebagai SD percontohan di mana di sana ada kesenian angklung. Jadi barangkali tidak semua SD di wilayah Jakarta ini atau di Jakarta Selatan khususnya ketika itu punya kesenian angklung, tapi alhamdulillah di SD tempat saya ada yang namanya kesenian angklung. Yang kita saat itu memang masih belum kenal not balok, kita masih kenalnya not angka, notasi gitu, notasi angka. Ya, kita belajar bagaimana caranya menggoyangkan angklung gitu, bagaimana caranya mensinergikan satu sama lain hanya dengan lewat angka-angka yang ditunjukkan di papan tulis, ditunjukkan oleh guru satu demi satu angkanya. Jadi itu juga pengalaman yang sangat menarik, mengingat tidak semua SD dan tidak semua siswa mengalami. Bahkan seingat saya 2 atau 3 tahun setelah saya keluar dari SD, kesenian angklung ini sudah tidak ada gitu. Paduan suara pun begitu. Dulu ada yang namanya paduan suara SD yang sifatnya lomba antar SD se-kecamatan, se-Jakarta Selatan, bahkan se-DKI Jakarta. Lambat laun kegiatan-kegiatan seperti ini tidak ada, sehingga ini yang membedakan SD sekarang dengan SD kita ketika itu. Artinya kita terpacu dengan kebiasaan, keberanian yang terlatih, sementara di SD sekarang ini sudah tidak lagi gitu. Ya harapannya sih hal-hal seperti ini ke depannya bisa kembali gitu untuk anak-anak SD, untuk terutama ya, artinya biar kreativitas mereka terlatih, terasah dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, yang tidak cuma mengandalkan gadget seperti sekarang gitu, apalagi di masa pandemi di mana segala yang serba gadget gitu ya. Nah, ke depan sih harapannya ketika sekolah sudah tatap muka, sudah tidak ada lagi gadget, kebiasaan-kebiasaan lama seperti ini yang melatih, yang mengasah generik motorik anak-anak gitu. Ini bisa dilakukan lebih baik lagi
ini bisa digali lagi sehingga sensor motorik dari anak-anak SD akan berlaku lagi, terasah lagi gitu. Tidak cuman sekedar katakanlah bermain gadget atau cuman handal di dunia teknologi, tapi juga ada rasa yang dia miliki yang mengakibatkan intuisinya akan jauh lebih tajam melihat berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Harapan saya sih sebetulnya itu ya, kalau cerita masa lalu, hal yang pernah kita alami dulu periode tahun 70-80 bisa juga dialami oleh generasi-generasi tahun 2000 sekarang yang dibilang generasi Z kalau tidak salah, bisa mengalami juga hal-hal seperti kita, mengasah kemampuan motoriknya gitu loh, mengasah kepekaannya terhadap seni, terhadap budaya, terhadap lingkungan, terhadap sosial yang memang harus dilatih secara berulang-ulang, tidak bisa lewat perangkat berteknologi tinggi untuk hal-hal seperti itu. Itu kurang lebih. Saya kira itu yang terpenting untuk masalah-masalah yang pernah saya alami di SD.